Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Choa Elvina Primavera SSN. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Angkatan 3, jurusan Pendidikan Seni Rupa di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui platform Google Meet di kelas 9 SMP Nasional 3 Bahasa Dharma Bakti Samarinda, Kalimantan Timur pada mata pelajaran Seni Budaya Bab 2 Pertemuan 1 tentang konsep corak ragam karya seni patung. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Lause. Siang, Lause. Ya, apa kabar? Apa kabar semua? Baik, Lause. Baik, Lause. Ya, harap kalian semua sehat-sehat ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, bertemu langsung, puji dan syukur hari ini kita dapat bertemu kembali secara online ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita akan membuka pelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Kristan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Titan. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Lukisan. Iya, lukisan ya. Kita minggu lalu belajar tentang lukisan. Lukisan merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi? 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karya seni rupa 3 dimensi. Tapi sebelum kita mulai, Lasa akan absen kalian dulu, ya, untuk memeriksa kehadiran kalian, ya. Jaki? Hadir, Bu. Ya. Queen? Queen? Queen ada? Cek, Queen, suaranya bisa di open mic? Ada, Lause. Ya. Jose? Hadir, Lause. Oke, Angel? Hadir, Lause. Neva? Hadir, Lause. Raina? Hadir, Lause. Oke, Jocelyn? Holim? Jocelyn Holim? Hadir, Lause. Dionysius? Hadir, Lause. Tristan? Hadir, Lause. Selviana? Hadir, Lause. Oke, sudah hadir semua ya? Nah, kita hari ini akan mempelajari karya seni rupa 3 dimensi. Nah, karya seni rupa 3 dimensi contohnya apa? Coba. Siapa yang masih ingat? Di kelas 8 kita sudah belajar, di kelas 7 kita juga sudah belajar. Kalau tadi lukisan adalah karya seni rupa 2 dimensi. Nah, kalau untuk karya seni rupa 3 dimensi contohnya apa saja? Coba siapa yang bisa? Patung. Patung, lalu apa lagi? Boneka. Boneka, lalu apa lagi? Ayo, banyak loh. 3 dimensi. Boleh yang memiliki fungsi, boleh yang hanya murni. Apa saja? Contoh yang memiliki fungsi apa saja? Coba.
Karya seni rupa 3 dimensi, contohnya apa? Angel? Bangunan di Candi Borobudur termasuk nggak sih, Losa? Ya, betul, benar. Ya, itu yang karya seni rupa murni, ya. Jadi patung, bangunan candi itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi, ya. Kita kategorikan karya seni rupa yang bukan fungsional, ya, yang memang dia bentuknya real adalah patung, gitu ya. Jadi karya seni rupa 3 dimensi itu ada yang karya seni rupa murni, ada juga yang karya seni rupa terapan. Kan sama seperti karya seni rupa 2 dimensi. Kalau seni rupa 2 dimensi yang murni itu seperti lukisan, ya, benar-benar hanya untuk dinikmati keindahannya, ya. Nah, sama kalau kayak karya seni rupa patung itu merupakan karya seni rupa murni, ya. Tuh. Kalau yang fungsional contohnya apa? Contohnya vas bunga, ya kan? Ada fungsinya, digunakan untuk vas bunga, misalnya. Cangkir yang ada ukiran-ukirannya, itu kan juga karya seni rupa tapi fungsional, ya. Jadi ada 2 macam. Atau kursi, meja dari kayu jati yang ada ukiran-ukirannya, itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang fungsional. Selain berfungsi juga ada nilai apa? Ada nilai apa? Nilai hias. Ya, ada nilai hiasnya. Ya, oke. Nah, sebelum Lause lanjutkan lagi, Lause pastikan dulu sinyal kalian bagus untuk menerima pelajaran pada hari ini. Suara dan gambar di layar kalian terlihat jelas? Jelas Lause. Oke, Jelas, ya. Lause. Nah, ya, terima kasih. Kemudian Lause juga akan merekam ya pembelajaran pada hari ini agar nanti saat kalian mau mempelajari kembali itu bisa dilihat di Google Classroom. Nanti akan Lause upload di Google Classroom, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian setelah mengikuti pelajaran diharapkan dapat menjelaskan apa sih konsep seni patung itu, gitu ya. Jadi paham udah dapat menjelaskan konsep seni patung. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat mengklasifikasikan corak dan ragam patung, ya. Apa sih corak patung? Apa sih ragam patung? Nanti apa saja sih coraknya dan ragamnya? Kemudian nanti ada patung yang bisa contoh-contoh patung yang kalian bisa klasifikasikan. Ini termasuk corak yang mana, ini termasuk ragam yang mana, ya. Oke, Lause akan mulai bagikan materi, ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep corak ragam seni karya seni patung, ya. Kita mulai ya untuk inti. Konsep corak dan ragam karya seni patung. Nah, ini ada 2 macam gambar di tampilan layar kalian, ya. Coba sekarang dilihat perbedaannya apa dan jenis gambar ini jenis gambar apa. Gambar yang pertama, yang ini merupakan apa? Siapa yang bisa jawab? Gambar pertama itu termasuk lukisan yang 2 dimensi, sedangkan gambar yang di bawah itu patung atau 3 dimensi, bervolume. Oke, ya benar. Terima kasih Angel, ya. Jadi yang gambar pertama ini adalah gambar lukisan, merupakan gambar lukisan yang merupakan karya seni rupa 2 dimensi. Kalian sudah pelajari di minggu lalu. Dan yang gambar kedua ini adalah gambar patung atau gambar 3 dimensi, karya seni 3 dimensi, ya. Apa sih
patung itu? Coba. Menurut kalian, silakan. Titan mungkin? Patung itu karya seni, 3 dimensi, biasanya dipahat atau diukir. Ya, oke kita lihat ya pengertiannya ya. Sebenarnya apa sih patung itu? Nah, seni patung merupakan karya seni rupa murni 3 dimensi. Ya, artinya dia memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang indah. Nah, jadi patung adalah karya seni rupa yang memiliki ruang atau volume, juga diwujudkan dalam bentuk yang indah. Tuh. Jadi ada nilai keindahannya. Ya. Nah, ini adalah corak patung. Yang pertama adalah corak figuratif. Kalau kalian lihat dari bentuknya ini, nah kalian coba terjemahkan. Apa sih corak figuratif itu? Coba. Siapa yang bisa mencoba? Oke, silakan dijawab, Dion. Menyerupai bentuk hewan atau manusia lah, Ustaz. Oke, terima kasih. Iya. Jadi corak figuratif itu adalah gaya patung yang meniru bentuk alami, ya, sama manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, baik anatomi maupun proporsinya. Jadi bentuk kuda misalnya, ya bentuk badannya, bentuk kakinya itu sesuai dengan anatomi dan proporsinya. Ya. Nah, kalian lihat di sini, kalau biasanya patung yang kita kenal itu menggunakan semen ya, atau yang seperti ini. Patung tidak hanya dari semen atau dari kayu yang biasa kalian lihat, tetapi bisa juga dari berbagai macam, apa ini? Ayo, siapa yang bisa mengamati patung kuda? Ini bahannya kira-kira apa saja? Silakan Angel. Semacam baut atau barang-barang lama yang udah nggak dipakai lagi. Iya, benar. Ya, jawaban Angel tepat ya. Jadi ini berasal dari bahan-bahan logam ya, bahan logam yang tidak terpakai lagi. Di sini ada rantai ya, ada baut, mungkin ada ini pelang ban ya kan. Nah, itu digabungkan menjadi satu, kemudian dibentuk menyerupai kuda ya. Jadi karya seni itu juga memuat banyak hal selain keindahan, juga kreativitas, inovasi ya. Jadi kreativitas dalam bentuk, dalam menggunakan bahan, juga inovatif dalam mencari bahan-bahan baru ya. Nah, yang kedua ini adalah jenis non-figuratif ya. Non-figuratif menurut pendapat kalian adalah silakan Selviana. Patung yang tidak menyerupai bentuk aslinya. Ya, patung yang tidak menyerupai bentuk aslinya. Ada lagi yang lain? Titan mau tambahkan. Oke, silakan Titan. Patung yang bentuknya abstrak. Patung yang bentuknya abstrak. Ya. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Benar ya, tadi patung yang tidak menyerupai bentuk manusia, kemudian patung yang bentuknya abstrak, yang tahu hanya yang membuat. Ya, kenapa? Karena memang bentuknya telah diubah. Ya, jadi karya seni patung non figuratif ini adalah karya seni patung yang dibuat tidak seperti bentuk figuratif atau tidak seperti bentuk aslinya. Jadi misalnya satu bentuk asli itu dia tambahkan sedikit dengan tarikan bentuk, ya bentuknya ditarik ke sebelah sana, ke sebelah sini sedikit, atau dengan ditambahkan garis, dikurangi bentuknya gitu ya, dilubangi, ditambahkan sedikit bentuk baru gitu ya. Jadi akhirnya bentuknya akan
berubah dari bentuk aslinya. Nah, sekarang kita akan melihat patung menurut ragamnya ada 2. Ada patung tunggal yang pertama. Kalau kalian lihat gambarnya, ini namanya kepala. Jenis patung kepala ini menunjukkan apa? Batasannya hanya dari kepala sampai mana? Lihat gambarnya. Bagian dada. Dada, ya. Jadi hanya kepala sampai dada atau sampai leher. Yang kedua ada patung apa ini? Dada atau torso. Apa ini? Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira patung dada atau torso ini batasannya sampai mana? Menurut kamu amati, bedanya apa sama patung kepala tadi, Rena? Kalau yang bedanya, kalau patung yang kepala doang itu cuma sampai dada. Kalau yang dada torso sampai badan juga. Badan juga kena. Terima kasih Rena, benar. Ada yang mau tambahkan? Oke, silakan Angel. Pada patung tunggal dada atau torso ini nggak ada lengannya, bagian tangannya. Ya, bagian tangannya tidak ada. Oke, terima kasih Angel. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan mengamati gambarnya. Satu lagi. Siapa? Jaki Lause. Jaki, sebentar ya, lasapin dulu. Oke, silakan Jaki. Patung dada atau patung torso ini tidak melihatkan bagian kakinya Lause. Iya, terima kasih Jaki. Yang kalian jelaskan tadi benar. Tidak ada lengan, tidak ada kepala. Kalau patung kepala tadi hanya sampai sebatas leher atau bagian dada sedikit. Nah, kalau patung dada itu sampai pinggul, ya. Jadi bisa sampai pinggul seperti ini, ya. Kemudian ada bagian-bagian tubuh yang tidak ditampilkan. Contoh tadi lengan, kaki, bahkan yang ini kepalanya tidak ada. Ya, yang ketiga patung utuh. Nah, ini mudah. Silahkan coba dijawab Neva. Menampilkan semua bagian tubuhnya. Iya, benar gitu kok, malu-malu. Iya, harus lebih percaya diri Neva. Ya, jadi patung utuh itu adalah patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh dari atas sampai atas kepala, ujung kepala sampai kakinya. Jadi tidak boleh ada yang dihilangkan seperti patung torso tadi. Ya, tangan dihilangkan, kaki dihilangkan, ya, kepala dihilangkan. Kan patung torso tadi begitu. Ini tidak boleh. Patung utuh harus ditampilkan dari kepala sampai kaki, semuanya ada, tangan juga ada. Ya, jadi seperti ini lengkap, ya, lengkap patung utuh. Nah, ini merupakan ragam dari patung tunggal. Sekarang patung kelompok. Ini non-tematis. Nah, menurut kalian apa itu non-tematis? Angel? Saya mau coba pause. Iya. Kalau untuk patung kelompok yang non-tematis itu seperti yang saya bilang nggak ada tema, berarti mereka itu dengan kostumnya, wajahnya, gendernya semua bisa berbeda-beda, tidak sama persis. Oke, terima kasih Angel. Iya, benar ya. Jadi non-tematis ini tidak ada ceritanya ini, tidak menunjukkan sebuah cerita atau tema. Ya, sedangkan untuk tematis, nah seperti ini ya, juga berkelompok. Nah, ini menunjukkan seperti suasananya sedang apa ini? Bermusyawarah. Iya, sedang bermusyawarah, ya. Jadi ada sesuatu ceritanya, ada temanya, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya. Setelah kalian mendengar penjelasan materi dari Lause tadi, sekarang tentunya kalian sudah paham tentang corak patung dan ragam patung, ya. Nah, sekarang Lause ingin kalian mengerjakan LKPD kalian, ya,
sudah Lasa bagikan di Google Classroom ya tadi. Itu ada tentang kalian mencari 3 contoh ya, 3 contoh gambar patung yang kemudian kalian klasifikasikan coraknya ya. Corak patungnya apa, kemudian ragam patungnya apa. Jadi coraknya itu tadi figuratif atau non figuratif. Kemudian kalian jelaskan juga ini ragamnya apa. Kalau tunggal berarti yang mana, kalau kelompok berarti yang mana, seperti itu. Jangan lupa dicantumkan juga namanya, sumbernya, ya nanti akan Lasa minta kalian presentasikan, ya. Nah, Lasa akan bagi kelompok ya. Yang pertama kelompok Titan, Dion, dan Eva. Yang kedua Angel, Jackie, dan Jocelyn Holim. Yang ketiga Selviana, Raina, Queen, dan Heidi. Ya, silakan mencari gambar dari Google, dari majalah, nanti di foto dikasih lihat, ditampilkan, nanti share screen ya, berarti. Nah, Lasa akan kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan hal tersebut. Kalian sudah dapat fotonya nggak? Sudah. Sudah. Teman-teman yang di foto ini kita bisa lihat ini semua sudah tahu ya, ini patung Yesus di Rio de Janeiro di Brazil. Jadi menurut kalian ini figuratif atau non figuratif atau bagaimana? Figuratif kayaknya. Figuratif. Ya, kalau saya sih juga figuratif ya sana, karena ini kan meniru Yesus ya, jadi figuratif. Dan juga ini termasuk patung kepala, dada, atau utuh? Betul. Ya, di sini ada patung Liberty. Jadi ini termasuk dalam bentuk non figuratif atau figuratif. Oh, kalau menurutku sih ya, ini figuratif ya. Karena ini kan meniru manusia ya. Jadi ini figuratif. Kalau menurut teman-teman, ini jenisnya jenis tunggal atau kelompok? Tunggal. Karena patungnya cuma satu. Jadi tunggal. Ya, ini termasuk patung tunggal dan utuh. Oke, yang terakhir ini. Silakan Alvino. Ini termasuk jenis patung apa ya? Kalau ini patung non figuratif ya. Iya, ini non figuratif. Karena ini kan bentuknya abstrak ya. Walaupun ini kan mungkin ini bentuk manusia, tapi sebenarnya tidak menyerupai manusia. Dan karena kita nggak tahu maksud dari apa ya patung ini, cuman pembuatnya aja yang tahu. Kalau ini fotoku, kalau menurutku ini non figuratif, tapi bisa dibilang figuratif juga karena dia nyerupai angka 8, tapi lebih ke abstrak gak sih? Kalau menurut kalian gimana guys? Itu kayaknya bukan figuratif deh. Soalnya angka 8-nya nggak sempurna. Zaki, menurutmu gimana Zaki? Itu non figuratif karena bentuknya tidak menyerupai apa-apa gitu. Oke, berarti kita deal ini non figuratif ya. Teman-teman, ini foto yang saya temukan dari internet. Menurut kalian ini figuratif atau non figuratif ya? Kalau menurut saya ini figuratif. Ya, menurut aku juga setuju ini figuratif karena ini benar-benar mirip manusia, ada wajahnya gitu. Jocelyn? Ya. Ini figuratif.
Hmm. Kalau Terus kalau menurutku ini termasuk patung untuk bagian dada. Nah, karena dia dipotongnya sampai bagian dadanya. Menurut saya ini bukan patung dada deh. Soalnya ini nggak menunjukkan sampai pinggang. Iya juga ya. Teman-teman, ini gambar yang saya temukan. Menurut saya ini figuratif. Menurut kalian gimana? Iya, menurutku ini gambarnya figuratif. Punya siapa ini? Ini foto yang saya temukan di internet. Menurut saya ini non-figuratif karena tidak menyerupai bentuk apapun. Menurut kalian gimana? Menurut aku juga gitu. Saya setuju. Teman-teman, ini gambar yang saya dapat. Kalau menurut saya ini adalah gambar non figuratif. Kalau menurut kalian? Iya, ini gambarnya not Iya, saya setuju. Ini merupakan patung non-figuratif. Oke, setelah kalian tadi berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, kali ini Losa akan meminta kalian menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Nah, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa yang mempresentasikan? Saya Lause. Selamat siang teman-teman sekalian. Jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1, ya di foto ini ada foto patung Yesus. Jadi menurut kami patung ini adalah patung figuratif karena patung ini dia menyerupai manusia, menyerupai Yesus. Dan patung ini adalah patung tunggal. Dan patung ini adalah patung utuh. Kemudian sini ada patung. Ini adalah non figuratif karena bentuk patung ini abstrak dan maksud dari patung ini hanya bisa diketahui oleh hanya membuatnya saja yang tahu. Dan terakhir ada patung Liberty yang juga adalah patung figuratif karena patung ini dibuat menyerupai manusia. Patung ini adalah patung tunggal dan patung ini adalah patung utuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau ada yang mau disampaikan atau sudah setuju semua dengan pendapat dari kelompok 1? Tidak ada, sudah setuju Lose. Oke, ya berarti sudah paham ya untuk kelompok 1 tentang corak dan ragam patung. Silahkan selanjutnya kelompok 2. Hai, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi patung. Oke, foto pertama ini merupakan foto dari tokoh pahlawan Chairul Saleh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Patung berikut termasuk ke dalam jenis patung figuratif karena menyerupai sosok manusia. Dan patung ini termasuk patung yang menunjukkan sebagian tubuh saja, yaitu bagian kepala. Lalu pada foto kedua terdapat foto patung Liberty yang berada di kota New York. Foto
Patung tersebut termasuk dalam jenis patung figuratif karena menyerupai sosok manusia juga. Dan bisa dilihat dari foto tersebut, patung ini menunjukkan dari kepala sampai kaki, sehingga bisa digolongkan termasuk patung yang seluruh tubuhnya utuh. Lalu untuk foto terakhir, foto ini kami simpulkan termasuk patung non-figuratif karena tidak menyerupai makhluk hidup, manusia, ataupun hewan. Sekian presentasi dari kelompok 2, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada yang mau berpendapat lain atau bertanya? Nggak ada. Kenapa yang patung pertama tadi yang ditampilkan sama kelompok 2 bukan termasuk patung dada? Langsung mau bertanya ke Jaki. Silakan Jaki. Kenapa kok disimpulkan itu patung kepala? Padahal dia kan sampai dada. Karena yang ditunjukkan cuma bagian kepala sampai dada, sampai pinggul. Bukan sampai pinggul, ya benar ya. Karena yang dia tonjolkan, walaupun dia sampai bagian dada sedikit ya, patungnya ada sedikit bagian dada, tapi yang paling dia tonjolkan adalah bagian dari kepalanya. Jadi batasan patung kepala itu dari kepala sampai bagian dada, tidak sampai ke pinggul atau pinggang ya. Ya, selanjutnya kita dengarkan dari kelompok 3, silakan. Yang mempresentasikan adalah siapa? Raina, Ustaz. Oke, silakan Raina. Oke, selamat siang. Saya dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hari ini. Jadi di sini yang saya tunjukkan ada patung yang figuratif. Dia juga patungnya patung utuh karena patungnya berbentuk dari ujung kepala sampai ujung ekornya gitu. Lanjut untuk gambar yang kedua, ini ada gambar yang non-figuratif atau abstrak. Dia juga tidak menyerupai dengan manusia atau tumbuhan hewan. Lanjut nih ada gambar yang ketiga. Ini juga termasuk patung yang non-figuratif, abstrak juga. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Apa ada pertanyaan atau ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau menambahkan? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalian semua sudah paham ya, sudah mengerti tentang konsep, ragam, corak, karya seni patung. Ya. Nah, untuk menyimpulkan dari tugas kalian hari ini, poin-poin penting apa sih pelajaran yang kalian dapat dari pembelajaran yang kalian jalankan hari ini? Coba Selviana, poin penting apa yang kalian bisa dapatkan? Contoh benda 3 dimensi gitu. Oke, ada yang bisa tambahkan? Angel, coba mungkin. Terima Secara kasih. utama patung itu bisa dibagi dengan figuratif dan non figuratif, itu yang paling utama dulu. Terus untuk posisi bentuknya bisa kita lihat utuh dari kepala sampai kaki atau cuma setengah badan atau bagian kepala doang gitu. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Satu lagi. Coba. Siapa? Coba Titan. Selain ragam dan corak, kalian juga belajar apa? Satu lagi, yang paling pertama tadi. Definisi dari patung, mengenal Iya, benar. Ya. apa itu patung. Angel, terima kasih Titan. Ya, jadi harus paham dulu konsep patung itu apa. Jangan sampai nanti salah.
Mungkin ada benda bentuk 3 dimensi lain, tapi sebenarnya bukan patung. Nah, itu tidak bisa dimasukkan ke kategori patung. Jadi harus tahu dulu definisinya, konsepnya apa, corak patungnya apa, kemudian ragam patungnya apa. Ya. Nah, setelah kalian tadi berdiskusi, kemudian mempresentasikan, dan kalian sudah menangkap poin-poin penting pada pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya. Nanti kalian akan melihat tugas lagi di LKPD 2 tentang apa sih fungsi patung itu. Nah, tuh nanti Losa akan kirimkan di Google Classroom ya. Jadi untuk tindak lanjut pembelajaran hari ini dan mempersiapkan untuk materi selanjutnya. Oke, jadi minggu depan kita akan belajar tentang fungsi patung, kemudian juga macam-macam tekniknya, cara membuat. Tapi sebelum teknik kita juga harus tahu alat dan bahan apa sih yang digunakan untuk membuat patung. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu kalimat yang akan Lasa sampaikan. Let your dream be bigger than your fears. Ya, biarkan mimpimu lebih besar daripada rasa takutmu. Jadi jangan sampai rasa takutmu menghalangi cita-cita atau mimpi kalian. Ya. Kemudian jangan lupa beribadah, tetap semangat belajar walaupun secara online. Ya, kita selalu berdoa pandemi COVID segera berlalu dan kita bisa kembali tatap muka. Kemudian juga di rumah tetap membantu orang tua ya. Jika keluar rumah tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, menjaga jarak, ya, mencuci tangan ya gitu. Dan jangan lupa juga banyak minum air putih, makan makanan bergizi, utamakan sayur dan buah. Pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Sebelum pembelajaran Losa tutup, Losa minta tolong Titan untuk memimpin doa penutup. Silahkan Titan. Nah, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. 谢谢大家，大家再见，大家午安，拜拜。Terima kasih, selamat siang. 老师再见，谢谢老师。谢谢。